Nah, sini sudah muncul. Nah, pertama saat kita menggunakan SPSS, masukkan dulu data ini. Ini kan ada data view dan variable view. Pertama kita mau masukkan variabel-variabel dulu. Coba saya ini kan ya, biar lebih mudah saya kecilkan. Ini juga saya kecilkan, biar bisa saya catat. Nah, seperti ini aja nggak apa-apa. Tolong diperhatikan ini cara pengisiannya gimana di SPSS. Nah, pertama kita, ini kan data view. Kita masuk ke variable view. Nih, lalu kita masukkan. Pertama apa? Karena kita ingin menulis di situ tulisannya. Terlihat nggak layarnya, Bu? Bapak, Ibu? Terlihat, Pak. Hmm. Pertama kita tulis, tahunnya kita abaikan saja. Kita langsung pakai XY. Ini Y-nya apa? Y-nya adalah harga saham. Berarti Y-nya belakangan aja. Kita yang X dulu. X1. Atau kita tulis ini aja dulu deh. Per. Satu kan per. Atau kita biar mudah, earning per share aja. Earning per share itu maksudnya laba yang dibagikan setiap sahamnya. EPS. Ini per ini kita rubah EPS ya. Biar mudah. Kasih strip X1. Terus kita kasih label. Ini jangan ada X1. Label di sini tadi X1. X2-nya apa? ROI. Return on investment ya. Return on investment ya. Kita di sini ganti, kan ini kosong yang sini. Ganti X2. Sekarang kita mau nulis Y-nya. Y-nya apa? Harga saham. Harga saham. Oh, dia nggak nggak boleh pakai apa? Spasi. Harga saham. Berarti nggak usah pakai spasi. Harga saham. Dia langsung otomatis muncul. Ini ditulis Y karena variabel Y-nya. Variabel Y. Sekarang kita masuk ke data view. Setelah ini selesai, ini kan sudah selesai nih sampai sini. Ini boleh dirubah ukurannya ordinal, nominal, bebas. Ini berarti scale karena ukuran, ini juga scale rasio. Ini adalah karena nominal ya. Tadi kan harga saham, berarti nominal. Karena di sini kalau melihat pada slide harga saham adalah RP, berarti nominal. Kali ini kan persentase, persentase berarti dia scale atau perhitungan rasio. Setelah ini selesai, kita buat, ini dia sudah selesai, kita baru ke data view. Data view udah muncul di sini. Tulis EPS-nya berapa, atau disamakan aja ya, tetap per ya, biar sama sih. Kita nggak ada perubahannya. Per. Kita ke data view. Per-nya berapa? Kita tulis nih. Di sini kan ada data per nih di slide. Tulis satu persatu. 4,90.
4,90, terus 3,28, 502, sebentar, terus di sini ada 4, setelah 4 ada 5,97, ada 4,24, ada 8, 7,45, 7,47, 12,68, terus selanjutnya ada 14,45, 10,50, 10,50, 13-nya berapa udah? 16,56, 16,56, 13,24, 16,98. Selanjutnya kita cek ini benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16,98, 16,58. Ini kan 49, 3, 28, 5, 0, 4, 5, 9, 7, 4, 2, 4, 8, 7, 4, 5, 7, 4, 7, 12, 6, 8, 14, 45, 10, 50, 17, 17-nya nggak ada. 10, 50, 17, 24, 24, 15, 56, 10, 85, 16, 56, 13, 24, 16, 98. Sekarang lihat yang ROI-nya. ROI-nya juga kita tulis 647, 3, 14, 5, 4,75. Udah, 4,75. 623, 603, 875, 772, 8, 1040, 12, 42, 8,62, 12,7,
5,83, 5,20, 8,53, 7,37, 9,38. Harga sahamnya 83.300, 7.500, 8950, 8250, 9.000, 8750, 10.000, 8200, 8300, 10.900, 12.80, 9450, 1000, 13.000, 8.000, 6.500, 9.000, 7.600, 10.200. Nah, ini kan sudah kita proses. Sudah kita tulis datanya. Terlihat nggak, Bapak Ibu, data di SPSS? Terlihat, Pak. Nah, sekarang kita proses. Mau lihat dari asumsi klasik yang 5 tadi. Kita klik Analyze. Kita klik dulu sini. Terus kita cari regresi. Setelah regresi sudah, kita klik linear. Nah, ingat, variable dependent. Yang mana variable dependent? Antara tiga ini. Ada yang tahu variable dependentnya? Independen tuh yang Apa? yang in- yang mempengaruhi ya, Pak, ya X ya. Variable dependent itu yang dipengaruhi. Oh, berarti yang Y. Iya. Variabelnya Y. Kita taruh sini dependent. Kalau independen kan dia yang bebas, berdiri sendiri. Kita taruh ke independen. Nah, setelah itu kita klik statistik. Kita mau lihat apa? R square. Deskriptif mau lihat nggak? Boleh. Kolineritas mau lihat nggak? Boleh. Intervalnya berapa? 95% kepercayaannya. Tadi yang untuk Durbin Watson kita klik on kan, klik. Case wise ini kalau memang datanya jelek nanti bisa dibuang mana, tapi kita kan ini belum ngecek data jelek atau tidaknya. Kita langsung klik continue. Terus plotnya, tadi kan ada Z-pred-nya taruh di sini, Z-transit-nya taruh di atas. Kita mau lihat apa? Tabel histogram sama QQ plot tadi. Baru kita klik continue. Di save kita cek, kita klik residualnya untuk mengecek uji KS tadi yang normalitas data. Klik unstandard, unstandard. Ini juga adjusted juga. Ini juga boleh. Nanti kan saya rekam nanti biar bisa dipelajari.
Terus ini sudah nggak apa-apa. Fit ini juga boleh bebas kalau pengen. Kita langsung aja continue. Optionnya ini udah nggak usah. Stylenya nggak usah. Cancel. Langsung aja kita ke OK. Dia akan muncul hasilnya. Kita tunggu. Ini yang uji statistik kemarin pernah kita bahas. N-nya ada 18. Karena tadi kan sampelnya ada 18 data kan. Ini standar deviasinya. Ini rata-ratanya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama tentang normalitas. Normalitas data di mana? Kita cari visual. Nih, kalau kita melihat data ini, dia mengikuti garis, berarti normal. Berarti asumsi pertama normal, normalitas data. Kalau ini kita abaikan saja, karena dengan kita mendapatkan ini, kita sudah aman. Satu visual berhasil, berarti udah bisa berhasil semuanya. Tapi kita akan melihat berapa sih keberhasilannya. Kan dia harus di atas 0,05. Ini sudah berhasil visualnya. Sekarang kita mau cek eh, apa namanya tabel dari normalitasnya. QQ plot sudah aman. Caranya gimana? Kita balik ke data kita tadi. Data kita tadi di mana ya? Nah, kita ini kan. Nah, ini data kita tadi. Kita yang mau proses yang ini. Res. Yang res ini. Res 1. Caranya gimana? Ini klik lagi, analyze. Terus kita cari data sebentar pelan-pelan ke bawahnya. Ini kalau mau ngecek PP plot ya, QQ plot juga ada. Tapi QQ plot tadi sudah muncul yang kita proses tadi. Sekarang kita mau cari one sample KS. Sebentar. Di sini semua file ada ya, komplit. Tinggal kita pilih. Ini ada one sample t-test kita tadi. Kita bisa klik juga kalau ingin ngecek. Kita langsung aja ke ini. Non-parametric test. Kita klik ini, legacy dialogs. Kita klik one sample KS untuk mendapatkan ini. Nah, yang ditarik di sini mana? Yang res 1. Ini res 1. Kita klik, masukkan. Terus kita oke untuk menentukan. Nah, ini kan ketemu kan one sample Kolmogorov Smirnov test. Dia 0,200. 0,200 dia lebih dari 0,05. Nanti bisa dipelajari, kan bisa diulang-ulang rekamannya. 0,200 dia lebih dari 0,05. Berarti datanya normal. Sudah ketemu datanya. Sekarang setelah normalitas data, kita mau lihat apa lagi? Data sudah normal, untuk uji pertama lolos. Sekarang kita mau lihat uji apa tadi setelah normalitas? Uji
Multikolineritas melalui apa? Fifth dan tolerance. Kita cek tadi yang udah kita proses, dibalikan ke SPSS. Fifth, mana fifth-nya? Kita cari. Nah, ini. Terlihat nggak Bapak Ibu? Yang di pojok kanan ini. Terlihat, Pak. Nah, Lihat, Pak. fifth-nya tadi apa? Dia harus kurang dari 10 kan ya? Nah, ini berapa nih? 1,899, 1,899. Berarti dia nilai dari fifth-nya bagus. Toleransinya berapa? Dia harus lebih dari berapa, Bu? Bapak Ibu tadi. Lebih dari berapa kalau untuk yang tolerance? Tadi kan kalau yang fifth-nya kurang dari 10. Lebih dari 1, 0,1 ya. Coba kita cek. Dia lebih dari ini, lebih dari 0,1. Kita cek Hmm. kembali ke hasilnya. Iya, 0,1. Toleransinya lebih dari 0,1. Benar, ini 0,527, 0,527. Berarti secara uji multikolineritas, ini tadi uji multikolineritas, dia adalah sudah bagus. Nih, karena dia fifth-nya kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1. Sudah aman. Sekarang multikolineritas sudah aman, kita mau cek lagi apa? Dua asumsi sudah terlewati. Uji heteroskedastisitas. Nah, kita mau melihat gambarnya. Gambarnya harus penyebaran yang merata, tidak membentuk. Kita cari gambarnya. Nah, ini kan tidak membentuk sesuatu kan? Bulat, runcing, atau nggak membentuk kan ya? Terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat, Iya, Pak. Pak. Dia titik-titiknya itu di antara nol. Ini nol, ini sampai sini juga nol. Berarti dia distribusinya normal. Kecuali dia membentuk persegi panjang, membentuk segitiga, membentuk bulat, atau bertumpuk-tumpuk. Dia tidak normal. Tapi kalau ini normal karena menyebar bebas, tidak membentuk sesuatu. Nah, selanjutnya kita cek lagi di multikolinialitas itu apa aja di sini. Setelah ini ada, oh ini dicek signifikansinya tadi, koefisiennya. Hasil beritahuan uji heteroskedasitas, nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Sekarang kita cek signifikansi di koefisien. Lebih dari 0,05. Koefisien. Cari di mana? Pokoknya kalau kita udah klik nanti muncul semua datanya. Signifikan. Nah, di sini muncul 0,227. Dia lebih. Sebentar. Saya cek kembali yang tadi. Intinya kita salah satu mencari apa? Salah satu gambar visual atau statistik. Itu salah satu aja udah menunjukkan benar. Berarti semuanya sudah benar. Kayak ini tadi, kita dari yang ini saja sudah benar. Untuk ini pasti dia sudah benar. Terus uji autokorelasi yang dicek nah, DU antara DU dan DU 4 minus DU. Nah, ini yang agak susah nih, coba kita cek bener nggak ya? Jangan-jangan hasilnya jelek tuh nih. DU Durbin Watson di mana?
Ini R square. Oh, nah ini. Ini yang paling pojok terlihat nggak? Dw-nya. Durbin Watson. Terlihat, Terlihat ya? Lihat, Pak. 1,387 kan? iya, Iya, Pak. Nah, tolong Bapak Ibu tulis di HP 1,387. Saya mau cek ke apa namanya? Ke tabel. Sudah? sudah. Terus tulis ininya. Apa namanya? Nilai kan tadi ada 2. DF-nya tulis 2. K. K-nya 2. K-nya 2. K sama dengan 2. Terus T atau N. T-nya ditulis 15. 15 itu didapat dari mana? Dari total keseluruhan sampel dikurangin K dikurangin 1. Berarti 18 kurangi 3 sama dengan 15. K-nya 2, T-nya 15. N atau T-nya 15. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang kita cek ke sini. Ini mana ya tabel? Tabel tadi. Oh ini. T-nya berapa tadi? 15. 2, T-nya 2. K-nya? 15. K-nya 2. T-nya K-nya T-nya 2. 15 T-nya kan? 15. Ya, T-nya T-nya 15 berarti ini 15. 15. K-nya berapa? K-nya 2. Nah, ini K-nya 2. Berarti tolong ditulis DU-nya, DL-nya dulu deh. DL-nya 1,07. Udah? Sudah. Terus DU-nya 1,36. Sudah ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke tabel. Nah, ini. Sekarang 4 minus DU berarti 4 dikurangi DU. DU-nya berapa tadi? 4 dikurangi, 1,36. iya coba 4 dikurangi 1,3. Berapa? 2,64. Berarti tulis 4 minus DU sama dengan 2,4 ya. Berapa? 2,6. Nah, sekarang nilai 1,387 itu di antara DU dan 4 minus DU enggak? Coba lihat. DU-nya berapa DU-nya? DU-nya 1,36. 1,1,36. 36. Berarti dia kurang dari 1,38 ini kan? Iya, Nah, terus 4 minus DU-nya 2,24. Iya, 2,64. 2,6 ya. Eh, 4 minus DU-nya. Berarti Durbin Watson ini bener nggak? Di antara DU dan 4 minus DU. Bener nggak? i, i, eh, Apa? Betul. Betul? Betul atau iya, salah? Halo? iya betul, betul, Pak. Betul ya. Betul, Pak. Berarti ini sudah valid datanya. Sekarang setelah kita dapat DW, Durbin Watson, ini sudah dapat berapa asumsi klasik tadi? Tadi kan ini berarti yang ke berapa nih? Sudah dapat 3 ya tadi ya? Autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolineritas. Udah 3 ya? Normalitas, heteroskedastisitas, autokolerasi. Berarti tinggal 2.
Terus kita mau cari yang uji. Oh, kita udah 4 ya. Sebentar, sebentar. Tadi normalitas kita udah. Normalitas udah 1. Multikolinialitas 2 udah. Heteroskedasitas 3 udah. Autokolerasi tadi yang Dewi tadi udah. Terus yang statistik uji linearitas tinggal 1. Uji linearitas itu adalah ini. Harus di atas 0,50. Kita cek sesuai nggak fit, good of fit, goodness of fit. Cek goodness of fit di mana ya? Oh, ini nih sudah ketemu. Ini R square dan adjusted R square. Jadi karena kita nilai X-nya itu ada 2, variabel independennya ada 2, kita pakai yang adjusted R square. Ini 0,742. Kalau 0,742 berarti datanya bagus nggak? Apa? Bagus, Pak. Iya. Kenapa dia bagus? Karena dia lebih dari 0,50. Atau kalau kita hitung, adjusted R square ini adalah 74%. Jadi, variabel X tadi yang terkait dengan Per dan Roy, itu tuh memiliki pengaruh sebesar 74%. Sedangkan variabel lain itu hanya bisa menjelaskan hanya sekitar 26%. Berarti ini sangat valid sekali, bagus datanya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini semua uji berarti udah lolos nih. Paham? Aman, Pak. Nah, sekarang kalau linearitas yang kemarin kita tulis, eliminasi dan lain-lain itu kan capek ya. Hasilnya di sini udah ada. Ini hasilnya. Cek koefisien. Cek signifikansi. X1 signifikansinya 0,227. Berarti karena dia lebih dari 0,05, dia tidak signifikan. Atau X1 tadi per itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. X2-nya ini adalah signifikansinya 0,000 atau 0,0. Berarti dia sangat signifikan karena lebih dari kurang dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan X2 atau eh, ROI ROI tadi berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Return on investment itu berpengaruh terhadap harga saham. Ini udah clear nih. Dari mulai 5 asumsi klasik dan akhirnya linearitasnya udah kita bahas juga regresi linearnya. Yang kita tulis eliminasi, persamaan 1, 2, 3, 4, 5 yang kemarin kita banyak bang. Sudah selesai pembelajaran hari ini? Paham Bapak Ibu? Atau ada ingin yang ditanyakan silakan. Halo? Aman, Pak. Insya Allah. Namanya. Berarti kita ini ya. Halo yang lainnya aman? Boleh open cam kita screenshot lagi ya buat Aman, Pak. kirim ke Pak Hans. Iya. Apa ada yang ingin yang ditanyakan? Silakan. Bu Amal, Pak Muklis, Pak Damar, Pak Jody. Mau tanya Pak, Apa? mau ya, ya kan kalau apa namanya Sebentar tidak terdengar ya suaranya. Boleh, Iya, boleh gimana iya, Pak? suara Mas Damar kecil. Ya, silakan. tes beneran ya Pak? Sudah, sudah. Iya. Mau nanya kan aku sama apa anak-anak di Prodi Bisdik Hmm. ditawarin untuk bikin jurnal sama Bu Noni untuk apa pengganti di UAS nanti misalnya jurnalnya di sini. Nah terus untuk jurnal ini kan kita mau ada penelitian juga
Hmm. Apakah harus melalui tahap eh, apa lolos dari apa teori-teori yang tadi itu sih Pak? Sebenarnya sih nggak harus ya. Kalau kita apa namanya s- deskriptif kualitatif, kita nggak perlu pakai statistik kayak gini. Oh. Kan biasanya kalau deskriptif kualitatif kan kayak seperti ini ya. Kita cari data entah di apa tinjauan pustaka, entah di jurnal-jurnal, kita masukkan ke jurnal penelitian kita. Itu kan nggak perlu harus ngitung-ngitung kan. Seperti kita ini eh pengaruh disuruh apa materinya? Tentang bisnis digital sih Pak yang pasti. Oh, bisnis. Anggap aja gini ya, persepsi masyarakat terhadap pembayaran melalui digital. E-commerce. Nah, Hmm. pembayaran apa? Pajak melalui digital. Yaudah kita cari orang interview. Gimana Pak, Bapak tahu nggak tentang pembayaran pajak melalui digital? Oh ya, paham Pak. Tapi saya nggak bisa mengerjakan. Alasannya apa Pak? Karena ini. Mohon maaf Pak, saya boleh tanya Pak, Bapak pendidikan terakhirnya apa? SMA ini. Nah, dengan gitu aja kita udah bisa mendapatkan hasil penelitian. Oh, ternyata tanpa harus kita ngitung-ngitung ya. Tapi kita jangan satu orang yang kita tanya, kalau bisa banyak. Iya, Wajib pajak pasti banyak. banyak. Nah, terus kita simpulkannya gini, pengaruh tingkat pendidikan terhadap penggunaan pembayaran Pembayaran digital, apa pajak. pembayaran pajak melalui Pajak. digital berpengaruh signifikan. Karena apa? Karena banyak orang yang pendidikan sampai SMA, dia kurang memahami terkait dengan penggunaan alat digital atau tentang sistem digital ataupun Mhm. informasi terkait digital. Berbeda dengan yang berpendidikan lanjutan sampai perguruan tinggi karena dalam pembelajaran ataupun ada sosialisasi dari dosen terkait dengan pembayaran pajak kayak gitu-gitu biasa. Itu kan tanpa harus Oh, kita ngitung kan. Kecuali yang kita iya sih. dapat ngambil data pada laporan keuangan, kita mau melihat Oh, pengaruh dari laba perusahaan itu berpengaruh signifikan nggak sih terhadap harga saham perusahaan tersebut kayak gitu. Atau penjualan itu berpengaruh signifikan nggak sih terhadap laba perusahaan kayak gitu kan bisa kan. Kalau laba perusahaannya naik, penjualannya naik, pasti laba pasti ikut naik juga kan kayak gitu. Bahwa berarti berpengaruh signifikan. Kita bisa cek pakai SPSS tadi. Sebenarnya sih tergantung kemauan kita ya. Kita mau pakai SPSS boleh, mau tidak juga boleh. Sebenarnya banyak cara untuk melakukan penelitian tanpa harus kita membuat. oke nih, Pak. Siap. Jadi lebih clear. Iya, soalnya takutnya kalau kita mikirnya semua harus pakai SPSS. Bingung kan pasti Iya, kalau kita iya karena kan tadi banyak banget mesti melalui Hmm, apa? iya, Mesti ngecek hasilnya juga segala gitu kan. iya. Kalau pakai SPSS kan memang untuk data-data. Kalau kita lihat BPS ya, untuk melihat Oh, berapa sih demografi tentang geografis dan lain-lain kan dia harus data real kan, data bener-bener hitungan kan. Itu pakai itu. oke Pak, siap. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Halo, yang lainnya? Tapi namanya jurnal penelitian pasti senantiasa kita meneliti sesuatu dan apa pengaruhnya dari penelitian kita terhadap eh, apa gitu ya Pak. Pasti gitu ya. Jadi antara Eh, A dengan B eh, Sebenarnya tidak tidak harus seperti itu ya. Evaluasi aja juga boleh. Maksudnya gini, seandainya gini, evaluasi, anggap aja kita di perusahaan nih punya kerja di perusahaan, itu data lebih mudah sih. Kalau saya biasanya gini, evaluasi eh, atau evaluasi efektivitas penagihan piutang perusahaan, penagihan piutang perusahaan ya, pada apa pada studi kasus perusahaan apa kayak gitu. Jadi kita ngecek efektivitasnya bagaimana sih itunya. Nggak perlu harus pengaruh ini kayak gitu. Kita ngecek dari mulai tata cara penagihan, terus berapa uang yang masih apa namanya outstanding masih dibawa oleh eh kok vendor apa customer kayak gitu-gitu. Terus mengecek
bagaimana sih dari tim debt collectornya? Apakah mereka bekerja dengan baik atau mungkin kalau ada permasalahan dalam defisit tersebut karena tidak adanya bonus dan lain-lain itu juga berpengaruh. Jadi kita bisa melakukan evaluasi terhadap piutang usaha perusahaan ini atau evaluasi terhadap kinerja apa kayak gitu-gitu bisa. Hmm, Atau kalau kita tentang digital ya evaluasi terhadap apa ya audit audit sistem kan ada ya audit untuk IT kayak itu juga bisa bebas atau evaluasi penggunaan sistem digitalisasi terhadap jangan terhadap ya evaluasi penggunaan sistem digital dalam pelaporan pelaporan keuangan dari dana desa atau dari desa-desa atau dari perusahaan A B C D ya, gitu bebas nggak harus pengaruh-pengaruh sebenarnya sih luas sih untuk penelitian itu. Nah untuk lebih hmm, mudah itu bisa kita cek di Google Scholar ataupun di Google Scholar kan ada banyak kan kita tinggal baca-baca pilihan banyak biar kita nggak bingung buat apa ya yang mudah cari aja di Google Scholar di situ ada banyak pilihan. hmm. Baik, Pak. Ada yang lain lagi Bu Amal ada yang ditanyakan Oke, Pak. nggak ada ya. Aman, Pak. Iya. Ya udah karena udah selesai tadi pembelajaran kita tutup nggak apa-apa ya. Oke, Pak. Eh, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan mohon Amin. maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau kurang dalam arti kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.